Tetapi konsep hibah ini merupakan konsep bangunan yang dibangun dari rasa keimanan dan kesadaran. Kalau orang tidak mengharapkan pahala akhirat misalnya, itu kan berat memberikan harta yang disukai, yang disenangi, lagi seneng-senengnya ini dikasihkan ke orang. Nah, itu yang berat. Tetapi konsep hibah ini ternyata merupakan konsep yang luar biasa. Tidak hanya orang Islam aja yang kesengsem, apa kesengsem kalau bahasa sini ya, ingin mengambil konsep ini, tetapi konsep ini tidak hanya diambil oleh orang-orang Islam, dilaksanakan oleh orang Islam, tetapi juga diambil oleh orang-orang Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka wa masidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin karim, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga di waktu subuh ini kita bisa berjamaah bersama-sama di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kita sanjungkan bersama-sama kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon izin saya menyampaikan satu ayat di kesempatan kali ini. Tidak lebih dari 30 menit, semoga ini bisa selesai. Ayat yang akan saya sampaikan berkaitan dengan beberapa keterangan tentang hibah yang biasanya menjadi dasar di dalam beberapa fikih. Itu terkait dengan hibah, bukan ghibah tapi hibah, pemberian. Saya bacakan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Bukanlah sebuah kebajikan apabila merubah hadapan dari timur ke barat ataupun sebaliknya, kira-kira maknanya gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke arah timur dan barat, itu bukan dinilai sebagai kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi yang dikatakan sebagai kebajikan itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah yang sudah diturunkan, wan nabiyyin, dan kita beriman kepada para nabi. Jadi konstruksi ayat ini menunjukkan sebuah logika berpikir yang sangat elok yang kita bisa terapkan di dalam keseharian kita. Logika berpikirnya apa? Ketika kita membahas sesuatu masalah, sesuatu hal, kita kulitin dulu kelemahannya.
laisal birro, kita negasikan dulu. Jadi sisi lemahnya ini apa? Misalnya ada kebijakan-kebijakan atau regulasi di dalam pemerintahan misalnya. Kita kulitin dulu, kita negasikan dulu. Kelemahannya itu apa kebijakan ini? Dikulitin dulu. Nah, walakinnal birro, setelah itu kita konstruksikan seharusnya seperti apa. Nah, ini logika berpikir yang sangat elok, sangat menarik yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kita bahas, kita kuliti dulu kelemahan kejelekannya. Tetapi setelah itu kita konstruksikan kebenarannya, kita konstruksikan apa yang harus dilakukan. Nah, ini satu ayat yang mengajarkan kepada kita logika berpikir. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Kemudian termasuk juga kebaikan itu atau kebajikan itu wa atal mala, dan memberikan harta. Ala hubbihi, harta itu yang betul-betul kita sukai, kita cintai, kita senangi. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada orang-orang yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang melakukan perjalanan safari yang untuk kebaikan. Nah, ayat inilah yang dijadikan dasar atau dalil para ulama untuk membuat aturan terkait dengan hibah. Dilanjutkan dulu ayatnya. Wasailina wa firqob, dan orang-orang yang meminta. Dia memberikan hartanya itu kepada orang-orang yang meminta. Wa firqob, ada yang mengatakan bahwa itu adalah hamba yang dimerdekakan, tapi ada yang mengatakan wa firqob itu adalah orang yang butuh tetapi tidak mau meminta. Wa qama shalah wa ataz zakah, dan kebaikan itu adalah melaksanakan sholat seperti yang kita lakukan saat ini berjamaah. Itu adalah kebaikan. Wa ataz zakah, dan kita memberikan zakat. Jadi ayat ini mengajarkan kita ini tidak hanya sekedar sholat itu menghadap ke barat, menghadap ke kiblat, tetapi ada makna di dalam sholat itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, ini seringkali kalau kita melihat asbabun nuzulnya seringkali dimaknai bahwa orang-orang Yahudi ini mengolok-olok kita, orang Islam. Ketika itu dalam suatu riwayat Nabi Muhammad itu mengajak muslimin waktu itu untuk menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi suka bahwa kiblatnya itu diakui oleh orang-orang Islam. Dalam suatu sholatnya kiblatnya mengarah ke Baitul Maqdis. Itu. Tetapi bukan itu arah kiblat yang sebenarnya. Kemudian diajarkan oleh Allah, kiblat itu bukan ke Baitul Maqdis, pindah. Dalam suatu riwayat Nabi dengan para jamaah, para sahabat ini sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dalam posisi rukuk disuruh pindah, kiblatnya mengarah ke Baitul Ka'bah yang berbeda arahnya. Arah yang semula itu adalah ke Baitul Maqdis yang saat ini dimasalahkan oleh Israel, di Palestina sana, yang posisinya adalah di Syam, di sebelah utaranya Madinah. Kemudian diarahkan oleh wahyu berpindah kiblat ke arah Mekah yang posisinya ada di selatan. Gimana tuh kalau kita bayangkan dalam posisi ruku harus berpindah? Kalau jarak antar shop itu mungkin longgar, tidak menjadi masalah ya. Tetapi kalau jarak shopnya itu agak sempitan,
kan bertabrakan dalam posisi ruku itu. Kan jadi tidak lucu kalau kita perhatikan kan. Nah, berpindah kiblat dalam posisi masih ruku. Kalau dalam posisi berdiri mungkin fun-fun aja kan, enjoy aja gitu. Begitu berpindah dalam posisi ruku, gimana posisinya itu? Dan Nabi mengajarkan posisi pindahnya itu dalam posisi ruku, kemudian sahabat menjadi tertib. Nah, ayat ini membahas olah-olahan dari Yahudi. Bukan persoalan kita menghadap kemana, tetapi makna yang di dalam menghadap itulah yang sebenarnya diajarkan oleh Al-Quran. Sholat itu tidak harus menghadap kemana, tetapi makna sholat itulah yang kemudian kita tegakkan, kita cari makna sholat. Kita melihat kalau misalnya orang ruku, sujud, itu kalau sepintas kan, wah itu dimaknai sebagai kesehatan. Tetapi Islam tidak hanya sekedar makna kesehatan, tetapi lebih dari kesehatan. Kesehatan semua orang bisa mencari, semua orang butuh. Tetapi makna yang paling susah itu adalah makna di dalam keimanan. Jadi makna keimanan itu yang susah. Beda orang meresapi sholat dengan keimanan dengan tanpa keimanan. Orang yang sholatnya itu dengan sadar, dengan tidak punya kesadaran untuk sholat, itu beda. Kita bisa merasakan kalau sholat kita ini karena dipaksa dengan sholat kita ini karena tumbuh karena kesadaran, itu beda. Sholatnya jadi beda. Mungkin dengan tumak ninahnya aja bisa meresapi, apalagi kemudian dari keseluruhan gerakan itu. Jadi tidak sebatas kita menghadap ke utara, menghadap ke selatan, kita menghadap ke barat, menghadap ke timur, tetapi makna dari menghadap itulah yang kemudian diajarkan oleh ayat ini. Walakinnal birra man amana billah. Sebenarnya keimanan itu loh yang menjadi makna dari kita menghadap arah kiblat itu. Itulah yang kemudian membedakan antar kita orang muslim yang sholat menghadap kiblatnya itu karena berdasarkan keimanan. Man amana billah dan seterusnya itu kemudian dikonsepsikan sebagai rukun iman. Rukun iman kalau hanya sekedar kita hafal di mulut saja, ya sebatas kita hafal saja. Tetapi kalau kemudian kita resapi dalam pikiran kita, kemudian kita hayati di dalam hati kita, maka itu lebih dari sekedar kita beriman. Nah, untuk mampu menghayati seperti itulah yang kemudian butuh proses. Maka ritual sholat itu prosesnya dari kita akil balik sampai kita meninggal, itu segitu aja. Yang membedakan adalah bagaimana kita memaknai sholat itu, bagaimana memaknai sholat, sehingga sholat kita menjadi tumaknina, sholat kita konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, itulah proses yang bisa mengambil makna keimanan dalam sholat atau menghadap kiblat itu. Satu orang dengan orang yang lain itu kemudian berbeda, bentuknya sama, gerakannya sama, tetapi ketika memaknai dan menghayati itu yang kemudian berbeda. Semakin tingkat keimanannya tinggi, maka semakin mampu menghayati makna kiblat itu dengan baik. Semakin tingkat keimanan tinggi, kita bisa merasapi gerakan dan setiap perintah itu menjadi lebih baik. Itu yang kemudian dikonstruksikan dalam ayat ini. Yang membedakan adalah keimanan, yang membedakan adalah kesadaran. Bangunan keimanan dan kesadaran itulah yang kemudian kita bisa lihat di dalam wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Bapak Ibu rahimakumullah, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Memberikan harta yang kita senangi dan kita cintai, kita eman-eman kepada orang lain. Susah tidak kira-kira?
Kita masih senang mobil nih, tahu-tahu dikasihkan, dihibahkan ke Masjid Darussalam. Ini untuk operasional Masjid Darussalam. Berat enggak kira-kira? Saya sendiri aja berat. Kita punya tanah nih, kemudian kita hibahkan kepada Muhammadiyah. Ini untuk gerakan Muhammadiyah, untuk amaliyah Muhammadiyah. Dihibahkan. Berat enggak? Berat sekali itu. Itu harus betul-betul didorong oleh rasa iman dan sadar. Berat. Nah, penerapan wa'tal mala ala hubbihi ini di dalam beberapa fikih itu kemudian dimaknai dengan hibah. Ini yang perlu saya sampaikan kali ini, bahwa hibah itu kemudian dimaknai sebagai pemberian cuma-cuma, tidak mengharapkan sesuatu, mewajibkan pada diri sendiri untuk memberikan kepada orang lain, mewajibkan pada diri sendiri untuk memberikan harta kepada orang lain. Biasanya yang kita cari, apalagi para pedagang yang biasa berpikiran untung rugi, kalau saya memberikan sesuatu, saya ingin imbalannya. Kan begitu ya? Ada enggak orang yang betul-betul memberikan sesuatu yang disenangi itu cuma-cuma? Susah mencari yang betul-betul cuma-cuma. Atau kalau dalam konsep kita, memberikan sesuatu yang kita senangi dengan ikhlas. Kita misalnya ada uang 50, 20, 10 misalnya ya, kita masukkan kotak, kan kita cari yang 10.000 kan, bukan yang 50.000. Nah, itu ada dorongan batin yang begitu kuatnya untuk memberi secara cuma-cuma, mewajibkan pada diri sendiri untuk memberikan kepada orang lain. Ini yang berat. Ada dorongan batin yang mewajibkan diri sendiri secara sepihak kepada orang lain. Berat itu. Tetapi konsep hibah ini merupakan konsep bangunan yang dibangun dari rasa keimanan dan kesadaran. Kalau orang tidak mengharapkan pahala akhirat misalnya, itu kan berat memberikan harta yang disukai, yang disenangi, lagi seneng-senengnya ini dikasihkan ke orang. Nah, itu yang berat. Tetapi konsep hibah ini ternyata merupakan konsep yang luar biasa. Tidak hanya orang Islam aja yang kesengsem, kalau bahasa sini ya, ingin mengambil konsep ini. Tetapi konsep ini tidak hanya diambil oleh orang-orang Islam, dilaksanakan oleh orang Islam, tetapi juga diambil oleh orang-orang Barat. Jadi konsep Islam ini diambil oleh orang-orang Barat. Karena hebatnya konsep ini, hibah, kemudian kalau di dalam transaksi Islam itu kan akad hibah, itu mewajibkan diri sendiri kepada orang lain. Tetapi kemudian diambil konsep ini oleh orang Barat. Jadi ketika fikih Syafi'iyah itu berkembang di dinasti Amawiyah di Mesir, Iskandaria. Mesir Iskandaria ini kan diserang oleh Kaisar Julius dari Konstantinopel. Kemudian Julius ini melihat konsep hukum Islam yang versi Syafi'i ini, tertarik dia. Termasuk salah satunya adalah hibah. Karena begitu tertariknya, ini konsep fikih Syafi'iyah ini kemudian dibawa ke Prancis ketika itu, kemudian diolah dan dikonstruksi dengan istilahnya mereka sesuai dengan
bahasa mereka dan alam berpikir mereka menjadi namanya kode civil atau kanonik. Ketika Prancis menjajah Belanda, kemudian dibawa oleh Prancis untuk diterapkan di Belanda, kemudian dirubah menjadi Burgerlijk Wetboek atau kita kenal BW. Ketika Belanda menjajah Indonesia, kemudian Burgerlijk Wetboek itu diterapkan di Indonesia. Kemudian karena banyak yang tidak memahami bahasa Belanda, para ahli hukum yang mengerti bahasa Belanda itu kemudian menerjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep hibah yang di dalam ayat Al-Quran dan kemudian ditafsirkan para ulama itu kita bisa membaca sepenuhnya mulai dari pasal 1666 KUH Perdata. Silakan dibaca di situ aturan tentang hibah. Nah, karena konsep ini memang begitu luar biasa, orang-orang Kaisar Julius waktu itu tidak merubah sedikit pun makna hibah, hanya kemudian dicomot dan dipindahkan di dalam kode kanonik atau kode sivilnya Prancis sampai sekarang persis, tidak ada yang dirubah. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi bahwa di dalam hibah itu pada prinsipnya mewajibkan diri sendiri pemberi hibah untuk memberikan harta yang mempunyai nilai manfaat yang disenangi tadi itu kepada penerima hibah. Perjanjiannya atau akadnya adalah sepihak. Penerima hibah itu tidak punya kewajiban, tetapi mendapatkan keuntungan atau manfaat daripada objek hibah. Konsep ini kemudian karena orang-orang Belanda waktu itu tidak bisa menerjemahkan lebih atau mengkonsepsikan lebih detail lagi, kemudian disingkat dengan gampang namanya tegenprestasie. Artinya apa? Prestasi atau kewajiban untuk menyerahkan objek itu ada pada diri pemberi hibah. Jadi orang mewajibkan diri sendiri, barang milik sendiri, objek milik sendiri, barang itu mempunyai nilai manfaat yang masih disenangi kepada orang lain. Itu sangat susah itu. Maka luar biasa kemudian bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharap pahala akhirat, itu yang bisa melaksanakan. Kondisi psikologis orang-orang yang tidak mempunyai keimanan dan keinginan pahala akhirat itu bisa dipastikan susah untuk melaksanakan konsep hibah ini. Tapi mereka yang punya rasa keimanan dan mengharapkan pahala di akhirat, itulah yang betul-betul bisa melaksanakan. Bahkan ada salah satu hadis Nabi itu mengatakan bahwa harta yang diberikan kepada orang lain, harta yang disedekahkan ketika berkata kepada Aisyah, itu pada prinsipnya harta itu tidak hilang, tetapi diabadikan untuk di hari akhirat. Itu adalah prinsip yang luar biasa. Harta yang kita berikan kepada orang lain, yang kita berikan, kita sedekahkan, kita hibahkan, itu pada prinsipnya harta itu tidak hilang, tetapi kemudian diabadikan dengan proses yang berbeda sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan manfaat dan hasilnya ketika di yaumil akhir nanti. Nah, mari dalam kesempatan kali ini hibah ini betul-betul kita bisa rasakan dan kita terapkan. Ala dawil kurba ini yang kira-kira
kita semuanya sudah melaksanakan. Apalagi bapak ibu yang senior, itu biasanya sudah melaksanakan dawil kurba. Kalau bapak ibu yang sudah senior itu biasanya punya harta diserahkan ke anak ya, gitu ya. Harta itu diserahkan kepada anak. Itu adalah konsep hibah. Itu adalah konsep hibah. Orang tua memberikan hartanya kepada anaknya, misalnya dalam bentuk rumah, mobil, tanah, itu adalah konsep hibah. Itu adalah konsep hibah. Jadi orang-orang yang sudah senior-senior, sudah berumur itu punya harta banyak, kemudian dibagikan kepada sejumlah anaknya. Si A dapat sebelah sana, si B dapat sebelah sana, si C dapat sebelah sana. Itu adalah konsepsi hibah yang kita terapkan dalam kehidupan. Perpindahan harta, penyerahan harta dari orang tua kepada anak, itu adalah konsep hibah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Itu baru sampai kepada dzawil kurba, kepada kerabat, belum sampai kepada masakin, belum sampai kepada yatama, tetapi masih kepada dzawil kurba. Harta yang kita miliki, kita senangi, bentuknya rumah, mobil, tanah, kita kasihkan kepada anak-anak. Itu adalah konsep hibah. Ya, konsep hibah. Salah satu syarat konsep hibah ini diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah dalam posisi dua-duanya masih hidup. Dua-duanya masih hidup. Pemberi hibah masih hidup, penerima hibah juga masih hidup. Ya, penerima hibah masih hidup, pemberi hibah juga masih hidup. Jadi orang-orang sepuh dulu itu supaya anak-anaknya rukun, tidak berebut warisan nanti ketika orang tuanya meninggal, itu diberikan dulu ketika masih hidup. Ini rumah untukmu, ini tanah yang sana untukmu, gitu kan. Itu adalah konsep hibah yang kita laksanakan. Gitu ya. Kurang lebihnya sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.